Episode 70. Menghadiri acara tahunan perusahaan. Devan, 14 tahun yang lalu kamu sendiri yang mengatakan kalau kamu akan menikahi Gabriel setelah dia dewasa. Anak ini sangat bahagia dan berharap setelah bertahun-tahun dia selalu ada di dekatmu. Dan kamu bilang tidak jadi menikahi dengannya. Apakah kamu pernah memikirkan perasaannya? Anak gadisnya sendiri diperlakukan seperti itu. Sebagai seorang ayah, di dalam hatinya ayah Gabriel sangat marah. Walaupun dia memikirkan status Devan, dia masih tidak bisa menahannya. Sebagai seorang ayah, saat ini dia harus membela anaknya, anak gadisnya sendiri. Paman boleh mengatakan bahwa pihak perempuan yang membatalkan tunangan ini, apapun alasannya. Bebas paman menulis apapun dengan ini. Masa depan Gabriel tidak akan terpengaruhi. Devan seperti sudah memikirkan jawabannya. Sehabis ayah Gabriel berpikir, dia segera menjawabnya. Tetapi Gabriel sangat mencintai kamu. Sifat Devan membuat ayah Gabriel marah. Dia tidak peduli lagi dengan status Devan, langsung saja menjawab dengan teriakan. Tetapi aku tidak mencintainya, apalagi aku menikah dengannya. Apakah ini tidak akan menyakitinya? Jawab Devan. Ayah Gabriel pun terdiam sesaat. Surat kuasa pemindahan saham yang di atas meja. Mohon bantuan paman untuk memberikan kepada Gabriel. Pembatalan tunangan akan diumumkan oleh Gabriel sendiri di acara tahunan. Perusahaan setelah berkata dengan Devan langsung pergi. Ayah Gabriel menggenggam tangannya dengan kuat. Dia sangat marah. Lalu ayah Gabriel menyampaikan kepada Gabriel, dibandingkan dengan kemarahan ayah Gabriel, Gabriel seperti jauh lebih tenang. Dia menundukkan kepala, dia tidak ada ekspresi di wajahnya. Ayah terlihat pada jari yang memegang sisir putih, menunjukkan kemarahan di dalam hatinya. Acara tahunan perusahaan membatalkan tunangan. Aku harus mengumumkannya sendiri. Tidak mungkin aku tidak setuju, ucap Gabriel. Gabriel berpikir, apakah Devan benar-benar mencintai wanita itu? Kenapa dia harus mendesak dirinya seperti itu? Ayah Gabriel menundukkan kepala. Dia memegang erat surat kepemilikan saham. Sebenarnya dia tidak pernah memikirkan kalau Devan akan menggunakan saham sebagai pertukaran. Devan sangat ikhlas memberi, membuat keyakinan di dalam hatinya sedikit bergoyang. Apakah tidak bisa kembali seperti dulu? Lebih fokuslah pada masa depan demi dirimu sendiri. Dengan intonasi kecil ayah Gabriel berkata. Gabriel menolehkan kepala melihat ayahnya. Lalu berkata, "Ayah,
Apa maksudmu? Ayah Gabriel melempar surat kuasa pemindahan saham ke hadapan Gabriel. Ini 5%. Kamu bisa bicarakan dengan Devan. Apabila mendapatkan 10 atau lebih di kemudian hari, 7 turunan pun tidak perlu khawatir meski tidak ada dukungan dari Devan. Apakah itu masih penting? Gabriel merasa tegang. Dengan rasa tidak percaya dia menatap ayahnya. Lalu dia memejamkan mata dengan intonasi yang menyindir. Dia berkata, "Ayah, kamu membeli kebahagiaanku dengan uang. Apa yang kamu inginkan? Apa kamu sendiri mampu untuk menghentikan dia?" Beberapa tahun ini aku sangat mendukung pemikiran kamu dengan Devan. Apakah itu masih belum cukup? Aku yang tidak memikirkanmu, padahal kamu sendiri yang tidak bisa mengambil hati seorang pria. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pengasuh anak. Kamu bilang bahwa aku itu kejam. Apabila aku kejam? 14 tahun yang lalu, Ayah Gabriel berhenti berkata sejenak, melihat ibu Gabriel yang berada di belakangnya mengayunkan ke atas dan pergi. Melihat bayangan ayahnya yang menjauh, Gabriel mengerti suasana hati ayahnya sekarang. Surat kepemilikan saham lebih penting. Surat tersebut dibandingkan dengan dia sendiri menghentikan Devan untuk mengumumkan pembatalan tunangan ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sifat Devan, dia sangat mengerti apabila ingin agar dia berubah pikiran hanya jika telah terjadi sesuatu, seperti dengan sudut bibir sedikit terangkat, dia tersenyum. Di sisi lain, Sherin tidak pernah tahu ternyata sebagai karyawan Simba juga harus menghadiri acara tahunan perusahaan Devan. Teringat akan perkataan Devan ketika pergi saat itu, tanpa dikehendaki hati wanita itu menjadi tegang. Setelah hari itu, Devan tidak pernah menemui dirinya lagi. Mengirim pesan kepada Sherin. Sherin pada dasarnya juga hanya membalas dengan sepatah kata yang sama. Sebelum kamu membereskan masalah, tolong jangan menghubungi aku lagi. Jadi Sherin juga tidak bisa menolak perkataan Devan hari itu. Ada beberapa yang benar dan palsu. Suasana hati yang tidak tenang dan cemas seperti ini terus berkelanjutan sampai pagi hari di hari acara tahunan. Karena jarak tahun baru sudah tidak bersisa beberapa hari lagi, jadi selain beberapa pelanggan penting, perusahaan pada dasarnya tidak menerima orderan lagi. Sherin, orang baru seperti ini, di tangannya juga tidak ada pelanggan besar. Jadi di hari ini pada dasarnya dia tidak pergi ke kantor setelah makan pagi. Sherin yang baru saja mencuci bersih kain pel dan membawa ke teras untuk mengeringkan airnya pun mendengar suara ketukan di pintu.
Tidak berpikir banyak, dia langsung membuka pintu. Melihat orang yang berdiri di luar itu adalah Yuta, Sherin tentu merasa agak kaget. "Yuta, kamu kok bisa datang ke sini?" tanya Sherin. Yuta yang melihat pintu terbuka dengan cepat langsung masuk ke dalam rumah, mengusap-usap kedua tangan, mengganti sepatu. "Saya melihat di tempat ganti sepatu ada sandal laki-laki." Alisnya terangkat lalu menatap Sherin dan berkata, "Kenapa bisa ada sandal laki-laki?" Sherin tidak langsung menjelaskan, tapi mengikuti sorotan mata Yuta itu yang melihat sandal laki-laki di rak sepatu. Seharusnya waktu itu Devan menyuruh orang untuk membelinya. Dengan takut dia merapatkan bibir. "Mungkin itu punya pemilik rumah," ucap Sherin gugup. Sherin sedikit kaku menyentuh telinga sebentar, membelokkan badan, menyalakan lampu ruang tamu. Devan adalah pemilik rumah. Sherin itu tidak membohongi Yuta. Sherin pun menjelaskan di dalam hati. Menuangkan segelas air untuk Yuta dan memberikan ke pria itu. "Yuta, ada apa kamu datang ke sini?" Selanjutnya menuangkan air untuk dirinya sendiri, mencicipi seteguk, lalu menoleh bertanya ke Yuta. Kedua tangan Yuta memeluk gelas, bolak-balik menggosok tangan, menyoroti keseluruhan rumah ini, mengalihkan topik. "Rumah ini lumayan bagus. Uang kontraknya tidak murah ya?" "Masih oke lah. Kelihatannya gaji yang diberikan perusahaan Simba lumayan." Sherin tidak menjawab ucapan Yuta itu. Sherin melambai-lambaikan tangan. "Silakan duduk. Aku ingin pergi ke kamar mandi sebentar." Sherin baru saja pergi. Handphone yang diletakkan di atas meja pun berdering. Yuta awalnya ingin memanggil Sherin. Saat melihat nama di atas layar, kata-kata yang sudah di ujung bibir pun ditelan kembali. "Ayah Simon." Wajah Yuta pun menjadi gelap. Dengan sengaja berkata, "Halo, siapa ya?" Sherin sedang pergi ke kamar mandi. Devan meletakkan dokumen di tangannya, menyandarkan punggungnya, mendengar suara laki-laki di seberang telepon. Mengerutkan alis dengan seksama mendengar lagi. Wajahnya juga menjadi gelap.